Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat. Sahabat-sahabat AK tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Sebelum kita mulai membahas uang ini, AK ingin mengajak sahabat-sahabat AK kembali ke tahun 2020, tahun 2021. Apa yang terjadi saat itu negara kita sedang mengalami musibah COVID. Efeknya adalah sahabat-sahabat AK banyak melakukan aktivitas dengan daring atau online. Jadi kita memahami itu dulu sahabat-sahabat AK. Nanti setelah kita paham itu akan kita sedikit banyak paham memahami tentang kasus Subang ini sahabat-sahabat AK. Oleh sebab itu mari kita dengarkan potongan video dari saudara Yoris dan Ibu AKBP Sumarni. Kalau untuk barang mungkin ya nggak ada yang hilang ya, kecuali HP Amel yang 3 itu mungkin ya, itu yang hilang. Soalnya pas waktu katanya di ini, pas kemarin cek, uang yang 30 juta untuk gaji guru masih ada. Cekan di TKP, nggak ada barang berharga yang hilang, kecuali yang handphone si anak yang perempuan yang korbannya. Sahabat AK, kita menganalisa bersama, tapi kita harus juga saling memahami bahwa barang milik Ibu Tuti dan Amel yang paling tahu adalah keluarga korban itu sendiri. Itu yang harus kita juga saling memahaminya, sahabat-sahabat AK. Lalu kita mencoba memahami ucapan potongan video saudara Yoris mengatakan kalau untuk barang gak ada yang hilang kecuali HP Amel. Uang 30 juta istilahnya gaji guru masih ada. Begitu juga Ibu AKBP Sumarni mengatakan tidak ada barang berharga yang hilang kecuali istilahnya HP Amel. Di sini kita bicara tentang Amel. Kita bicara pada saat itu negara kita dalam keadaan COVID. Amel adalah seorang bendahara sekolah. Jadi kita menganalisa Amel seorang bendahara sekolah, sahabat-sahabat AK. Kita berasumsi, kita berimajinasi seolah-olah sekolah tersebut seperti sekolah lazimnya, seperti umumnya, begitu sahabat-sahabat AK. Dan Amel ini adalah bendahara sekolahnya, sahabat-sahabat AK. Mari kita mulai sahabat-sahabat AK. Kalaulah tentang gaji guru masih ada di TKP, berarti gaji guru itu adalah tugas daripada bendahara sekolah. Sebab di sana ada tentang gaji tentang uang adalah tentang bendahara sekolah. Tentunya sahabat-sahabat AK, seorang bendahara sekolah di zaman online, di zaman saat itu ataupun bukan zaman online, membutuhkan alat yang namanya alat bantu kerja. Misalnya laptop, kan begitu sahabat-sahabat AK. Jadi sahabat-sahabat AK, tentunya masalah keuangan akan disimpan, dicatat di dalam laptop. Tidak mungkin rasanya di era sekarang memakai buku yang tebal-tebal, kan begitu sahabat-sahabat AK. Berarti kalaulah asumsinya Amel sebagai bendahara sekolah di era digital, kita berasumsi masa iya seorang Amel, kan begitu, gajinya katanya besar, tidak mempunyai laptop untuk menunjang kinerjanya. Atau paling tidak laptop yang disediakan oleh tempat dia bekerja, yaitu yayasan tersebut, sahabat-sahabat AK. Jadi fokusnya adalah laptop. Lalu sahabat-sahabat AK, Ibu AKBP Sumarni mengatakan tidak ada barang berharga yang hilang kecuali Amel. Kalaulah kita bicara tentang Amel dan pekerjaannya, yang paling berharga tentunya adalah dokumen-dokumen, catatan-catatan di dalam laptop Amel. Kan begitu sahabat-sahabat AK. Itu fungsinya dalam pandangan analisa AK yang paling berharga dibandingkan mungkin dengan HP adalah laptop. Kalau kita masuk ke ranah pekerjaannya, kalau kita masuk menganggap Amel punya laptop, kalau kita beranggapan Amel disediakan laptop untuk kinerja dia sebagai bendahara. Disinilah sahabat-sahabat AK
Aka kadang-kadang berpikir ini tidak mengikuti arus jalan cerita daripada saksi. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Kalaulah barang Amel tidak ada yang hilang kecuali laptop, kecuali HP, berarti analisa Aka, pandangan Aka, laptop Amel tentunya ada. Sahabat-sahabat Aka, tidak mungkin hilang, karena kalau hilang dia sebagai bendahara, bagaimana caranya nanti ingin melaporkan penggunaan keuangan dana bos. Kan seperti itu. Bisa saja tidak bisa cair bos tahun berikutnya. Kan begitu sahabat-sahabat Aka. Berarti laptop itulah yang sangat berharga, sahabat-sahabat Aka. Pertanyaannya, di mana posisi laptop Amel pada saat olah TKP itu? Adakah di TKP atau di luar TKP? Ini pertanyaan yang mendasar, sahabat-sahabat Aka, kalau kita bicara Amel sebagai bendahara sekolah. Karena di awal-awal kita tidak bicara Amel sebagai bendahara sekolah. Kita hanya difokuskan tentang Amel sebagai pengurus yayasan. Sahabat-sahabat Aka, kita menganalisa, berasumsi bahwa sekolah itu seperti lazimnya. Berarti kita berasumsi bahwa Amel juga mempunyai laptop. Kan begitu. Jadi sebenarnya sahabat-sahabat Aka pernah menanyakan di YouTube Teoris and Family, menanyakan di mana laptop Amel, ada di mana, ada atau tidak. Itu tidak pernah dijawab, karena di sini kuncinya kalau bicara laptop tentunya akan bicara sekolah. Inilah yang Aka bilang sekolah itu ditutup-tutupi. Bertanya kepada Pak Yosep, yang terhormat Bapak, saya menghargai Bapak, saya menyayangi Bapak. Pertanyaannya, pernahkah Bapak melihat Amel itu punya laptop? Pernahkah Bapak melihat itu Amel misalnya memakai laptop, katakanlah bukan pribadi dia, tetapi laptop tempat dia bekerja? Terus di mana pada saat itu? Apakah Amel ini sebagai bendahara hanya sekedar nama? Kegiatan bendahara tersebut dilakukan orang lain. Ini kan problem sahabat-sahabat Aka. Makanya kalau kita bicara sekolah ini sulit juga untuk menganalisa sekolah yayasan ini seperti sekolah lazimnya. Jadi di sini sahabat-sahabat Aka, seorang bendahara, seorang kepala sekolah di era itu memang harus menggunakan laptop untuk pelaporan depodik, cut off dan sebagainya. Kembali lagi Aka bilang itu cut off paling akhir tanggal 31 Agustus. Kan begitu. Jadi di sini dalam pandangan analisa Aka, keterbukaan dari pihak keluarga lah yang dibutuhkan. Kalau menyangkut Amel sebagai bendahara sekolah, di mana laptop Amel? Di mana di saat olah TKP itu? Adakah di TKP? Misalnya tidak ada, kenapa ada di luar? Walaupun kita tahu ada isu-isu katanya laptop itu ada di beliau. Kenapa ada di sana? Si beliau itu apakah dia bendahara sekolah? Kapan diambilnya? Dan sebagainya. Ini kan problem sahabat-sahabat Aka. Sekali lagi, ini lagi Aka analisa. Di mana laptop Amel? Adakah laptop Amel? Ya kalau tidak ada seorang bendahara di zaman online, di zaman pelaporan depodik dan sebagainya, tidak memakai laptop, terus pakai apa? Sedangkan dana bos Amel setelah tiada masih juga cair. Berarti laptop inilah yang digunakan. Bisa saja laptop untuk pelaporan depodik bukan laptop Amel, tetapi catatan-catatan itu tentunya dari bendahara. Bagaimana bisa cair bos tahap 3 tahun 2021, tahap 1 tahun 2022? Kalau tidak melaporkan penggunaan keuangan bos sebelumnya, tentunya pelaporan itu ada di laptop Amel. Kalau Amel menjalankan fungsinya sebagai bendahara. Kan begitu. Sekali lagi, kalau Amel menjalankan fungsinya sebagai bendahara, tentunya uang pengeluaran bos
Uang pengeluaran sekolah pasti ada di catatan Amel. Tentunya kita berasumsi di laptop Amel. Sekarang mana laptop Amel itu? Inilah sahabat-sahabat AK yang mudah-mudahan saja yang sepele ini yang tidak kita anggap di awal, ini suatu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa berkembang luas. Yang hilang hanya HP Amel. Mungkin saja laptop tidak hilang. Tetapi apakah ada di TKP saat itu? Terus kenapa menjadi rudet, menjadi seperti buntu? Kan begitu, bicara tentang pengeluaran keuangan Amel di rekening Amel. Kalau memang hanya HP Amel yang hilang, berarti diduga laptop Amel ada. Terus kenapa? Pertanyaan panjang. Kenapa tidak ada di TKP? Kenapa ada di TKP? Misalnya tidak diambil penyidik dan sebagainya. Padahal Amel adalah bendahara sekolah. Di situ kemungkinan banyak catatan-catatan, pengeluaran-pengeluaran. Sebab tanpa ada pertanggungjawaban pengeluaran dana BOS tidak mungkin itu cair BOS tahap 3, tahap 1 tahun 2022. Lihat peraturan. Bila cair BOS tahap 1 tahun 2022, dia harus melaporkan penggunaan keuangan tahun sebelumnya. Berarti itu tugas bendahara. Berarti tugas bendahara ada catatannya. Kita menduga di laptop itu. Pertanyaannya lagi, apakah Amel ini juga hanya sekedar seorang bendahara tanpa menjalankan fungsinya? Sebagai bendahara, kita tidak tahu. Inilah problem kalau sudah membahas sekolah yayasan ini, sahabat-sahabat. Sekali lagi, kata tukul, kembali ke laptop. Apakah memang ada laptop itu di TKP? Kalau ada, mungkin sudah di tangan penyidik. Tetapi kita melihat isu laptop itu berkembang. Yosef menanyakan laptop di Wahyu, Yoris dan sebagainya, Dedi juga. Itu berarti laptop itu masih ada berkeliaran di luar. Kenapa tidak disita penyidik? Berarti besar kemungkinan tidak ada di TKP. Kenapa tidak ada di TKP? Bukankah Amel itu bendahara? Ada apa? Ini problem sahabat-sahabat AK. Jadi memang masalah laptop ini tidak pernah diungkapkan ke publik. Kita menjurus hanya HP Amel. Karena kan sudah ada pembahasan tentang rekening Amel. Hasilnya tidak ada sama sekali. Padahal tinggal disinkronkan saja. Amel sebagai bendahara tentunya ada catatan-catatan laptop di laptop. Tentunya ada pelaporan depodik dan sebagainya. Penggunaan dana BOS tentunya ada di laptop. Kecuali sekali lagi Amel bukan bendahara, tetapi hanya namanya dicantumkan ke bendahara. Akan nggak tahu kalau seperti itu. Tapi kalau diyakinkan selama hari ini Amel baik, Amel bendahara, bisa mengelola keuangan, tentunya pengelola keuangan pasti ada catatan-catatannya. Tentunya ada di mana? Di laptop. Laptop Amel itu hari kejadian ada di mana? Di TKP atau di luar TKP. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Salam sehat, salam kehidupan. Ya Allah, tolong bantu kami untuk kasus ini terang benderang agar keadilan Ibu Tuti dan Amel terwujud. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya